Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriela dengan NIM 2310105064414. Di sini saya akan menjelaskan tools-tools yang ada pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kita mulai dari yang Microsoft Word dulu ya. Untuk yang pertama di sini kita ada file. File itu di sini kita ada new, itu untuk membuka lembar kerja yang baru. Ada open, itu untuk membuka file yang sudah ada. Di sini untuk infonya ada save dan save as, itu dia untuk menyimpan. Terus untuk print itu untuk mencetak, share untuk dibagikan ke email atau yang lain. Terus ada export, ini kita untuk mengubah file Word ini ke PDF atau yang lain-lain. Terus ini close untuk menutup lembar kerja tapi tidak menutup Microsoft Word-nya. Oke, kita selanjutnya di sini kita ke home. Home itu kita yang pertama ada cut. Di sini cut yang gambarnya gunting itu untuk memotong teks atau objek yang dipilih dan menyimpannya ke clipboard. Di bawahnya ada copy, untuk copy itu menyalin teks atau objek yang dipilih ke clipboard. Lalu ada paste, itu menempelkan teks atau objek yang ada di clipboard ke posisi kursor. Ada font, di sini ada pilihan. Untuk yang font ini ada banyak, di sini ada menampilkan daftar font yang tersedia. Di sini ada ukuran fontnya, mengatur warna fontnya juga. Terus ada untuk bold, itu untuk menebalkan, italic untuk membuat membuat tulisan miring. Di sini untuk underline, membuat garis bawah. Lalu ada straight road dan superscript, itu kalau untuk straight road itu untuk mencoret teks yang ini. Kalau untuk superscript itu untuk menaikkan seperti pangkat. Kalau yang subscript itu di bawah, jadi kayak di bawah lah. Nah, untuk yang di paragraf di sini kita ada beberapa. Pertama di sini ada, kita bisa masukin bullets and numbering. Itu kita bisa membuat membuat daftar bernomor dan poin-poinnya. Lalu di sini ada rata kiri. Jadi membuat tulisan di rata sebelah kiri. Di sini ada yang center, itu untuk rata tengah. Di sini ada yang align right, di sini untuk rata kanan. Lalu justify untuk rata kiri kanan. Di sini untuk ada paragraf untuk mengatur spasi baris dan paragraf. Lalu ada di sini ada untuk membuat border pada paragraf. Jadi di sini kalau misalkan kita membuat kotak garis gitu. Lalu kita langsung ke insert. Untuk insert kita di sini yang pertama ada cover page, itu untuk menambahkan halaman sampul yang udah dirancang. Lalu ada blank page, itu untuk menambahkan halaman kosong baru ke dokumen. Untuk page break, nah untuk page break sendiri di sini ada juga. Terus ini ada table, ini untuk membuat tabel. Di sini ada pilihannya juga untuk membuat tabelnya, beberapa baris dan kolom. Lalu ada bisa kita memasukkan picture, bisa foto. Di sini ada shape juga, icon, pokoknya ada bisa masukin grafik, di chart. Di sini ada screenshot juga. Untuk shape itu kita ada berbagai bentuk geometri. Jadi ada yang persegi panjang, lingkaran, panah, dan lainnya kita bisa lihat di sini. Kalau chart ya itu memang grafik, membuat grafik chart bar dan chart pie. Jadi dia ada yang bentuk grafiknya yang bulat sampai yang garis chart line. Nah, terus selanjutnya kita langsung ke get add-ins. Di sebelah sini ada maksudnya membuka toko add-in Microsoft Word untuk menambahkan fitur tambahan. Lalu di sini ada header and footer.
Header dan footer di sini untuk memasukkan di atas dan di bawah ke dokumen itu kayak page number gitu atau catatan kaki juga bisa. Lalu ada untuk text box di sini kita masukkan kotak teks ke dalam dokumen. Lalu ada word art juga, itu bisa membuat teks dengan format artistik. Lanjut kita ke yang draw. Di sini kita ada gambar panah, ada bisa bentuk pilihannya. Untuk drawing toolsnya itu kita ada yang buat penghapus, ada yang pensil, stabilo, kayak gitu-gitu. Untuk warnanya juga nanti bisa dipilih. Di sini draw with touch ini kita bisa sentuh, kayak gitu. Lalu kita untuk selanjutnya kita ke desain. Untuk desain sendiri kita pertama ada themes. Di sini untuk memilih tema desain dokumen secara keseluruhan. Tema mencakup kombinasi warna, font, dan efek untuk tampilan visual yang seragam. Lalu kita di sini ada pilihannya juga. Terus di sini kita langsung ke colors. Ini untuk pemilihan warna palet yang ingin kita gunakan untuk dokumen. Di sini ada banyak pilihan warna. Lalu ke font itu ada untuk memilih font default untuk judul dan teks biasanya dalam dokumen. Lalu kita lanjut ke efek. Efek itu untuk memilih efek visual tambahan untuk tema seperti bayangan atau sorot. Lalu kita di sini ada page color. Page color itu untuk mengatur warna latar belakang halaman. Ada page border juga untuk menambahkan border ke seluruh halaman. Oke, lanjut ke layout. Untuk layout sendiri kita di sini yang pertama ada margin. Margin sendiri untuk mengatur jarak antara teks dengan tepi halaman, atas, bawah, kiri, kanan, ini bisa semua. Orientation itu untuk mengatur halaman potret atau vertikal dan landscape atau horizontal. Untuk size untuk mengatur ukuran kertas yang digunakan A4, leather atau legal. Untuk kolom di sini membagi halaman menjadi beberapa kolom berguna untuk membuat layout majalah atau koran. Jadi ada 2, 3 gitu-gitu. Lalu ada bricks untuk menambah berbagai jenis pemisah. Selanjutnya kita langsung ke untuk yang di paragraf, kita di sini ada indent and spacing, mengatur indentasi ruang kosong di awal paragraf. Untuk spacing mengatur jarak antara baris teks dalam paragraf. Untuk align di sini untuk menyelaraskan objek gambar, tabel, dan lain-lain di halaman. Di sini juga ada group and rotate. Lanjut kita ke reference. Untuk reference yang pertama kita ada table of content. Table of content itu membuat daftar isi otomatis yang terhubung ke judul-judul ke dokumen yang kita buat. Terus ada add a table of content di sini. Ya, itu membuka dialog box untuk memilih format daftar isi yang diinginkan. Selanjutnya ada update table of content itu memperbarui daftar isi agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di dokumen. Oke, selanjutnya langsung ke mailing aja. Untuk mailing sendiri di sini kita pertama ada envelopes di sini untuk membuat amplop surat yang dipersonalisasi dengan menggunakan sumber data. Lalu ada label untuk membuat label surat yang dipersonalisasi dengan menggunakan sumber data. Di sini ada start mail merge itu untuk memulai proses mail merge, menghubungkan dokumen dengan sumber data seperti spreadsheet atau daftar kontak. Lalu lanjut kita ke review. Review di sini ada spelling and grammar. Spelling and grammar itu memeriksa kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam dokumen kita. Lalu ada thesaurus ini mengganti kata dengan sinonim untuk meningkatkan variasi kata dan kejelasan. Lalu ada word count. Ada word count juga, ada read aloud dan lain-lain. Lanjut kita ke view. Toolbar view.
Untuk toolbar view, kita ada print layout. Print layout itu menampilkan dokumen seperti yang akan dicetak dengan margin header and footer dan kolom yang terlihat. Jadi supaya tampilannya itu sangat ideal untuk melihat dokumen yang terlihat pada saat nanti dicetak. Terus ada web layout untuk menampilkan dokumen seperti yang akan terlihat di browser web. Terus ada outline. Outline itu untuk menampilkan struktur dokumen dengan judul dan subjudul yang diurutkan secara hierarkis. Terus ada draft untuk menampilkan dokumen dengan format yang lebih sederhana. Oke, ada ruler, grid lines, itu semuanya untuk tambahan. Lalu ada zoom juga di sini. Zoom itu untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Untuk page width ini untuk menyesuaikan zoom sehingga lebar halaman sesuai dengan lebar jendela. Untuk ada one page untuk menampilkan satu halaman yang penuh pada jendela kita. Lalu selanjutnya kita lanjut ke Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel, untuk file sama ya, sama kayak yang tadi di Microsoft Word, ya ada new, open, save as, print, share, export, publish, close. Ini sama. Untuk home juga kurang lebih sama karena dia untuk pokoknya tentang teks yang dibuat. Selanjutnya kita langsung ke yang insert. Insert di sini untuk yang di spreadsheet di Excel itu kita ada tambahan untuk membuat tabel. Membuat tabel untuk mengelompokkan dan mengelola data dengan lebih baik. Di sini juga ada grafik juga tentunya. Di sini ada pilihan grafik dari yang pie line, grafik, pokoknya semuanya ada. Terus ada illustration untuk menambahkan gambar, bentuk, icon, dan smart art. Ada beberapa sama kayak yang di Word juga. Lalu selanjutnya kita langsung ke link. Hyperlink yang di sini itu untuk menambahkan tautan ke situs web, dokumen lain, atau lokasi tertentu dalam lembar kerja. Terus di sebelah sini kita ada teks untuk menambahkan kotak teks header and footer dan objek lainnya yang berhubungan dengan teks. Terus di sebelahnya kita ada simbol. Simbol itu untuk memasukkan karakter khusus atau simbol matematis. Selanjutnya kita langsung ke draw. Draw di sini sama kayak di Word, kita di sini bisa gambar. Ada banyak bentuk pilihan dan ada dari pensil, highlighter, shape, terus juga ada teks, eraser, ada penghapusnya juga, ada eraser, ada into matte, ada banyak di sini bisa pilih warnanya juga. Selanjutnya kita ke page layout. Untuk page layout sendiri kita ada sama juga nih kayak di Microsoft Word, dia ada depth, ada page setup, ada scale to fit. Jadi di sini kita bisa mengatur skala pokoknya ya. Kalau di page layout itu kita bisa mengubah ukuran tampilan lembar kerja agar sesuai dengan jumlah halaman yang ingin kita cetak. Terus di sini ada ini sama kalau misalkan untuk yang width height gini untuk melihat ini yang di kanan kiri sama atas bawah. Lanjut kita ke formula. Untuk formula kita di sini ada rumus. Di sini ada tentang kalau finansial itu untuk fungsi terkait perhitungan keuangan seperti PMT dan FV. Lalu di sini ada logical itu untuk mengembalikan nilai true atau false seperti if and or. Lalu ada text yang berfungsi untuk berhubungan dengan manipulasi teks seperti concatenate dan left. Lalu ada date and time, fungsi yang digunakan untuk manipulasi tanggal dan waktu seperti now and date. Lalu ada lookup and reference, itu untuk mencari nilai dalam kata seperti VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, ada rumus fungsi selanjutnya. Terus kita bisa define name yang di sini itu memungkinkan untuk membuat dan mengelola nama-nama untuk sel atau rentang sel sehingga dapat merujuk dengan cara yang lebih mudah. Selanjutnya kita ke data. Untuk data di sini kita ada get data. Get data itu alat untuk mengimpor data dari berbagai sumber seperti file, teks, database, dan layanan online.
Lalu ada sort di sini. Sort itu untuk mengurutkan berdasarkan kolom tertentu, misalnya dari A sampai Z atau dari Z ke A. Terus ada filter. Filter di sini untuk menyaring data agar hanya menampilkan entry yang memenuhi kriteria tertentu. Terus ada text to column, itu untuk memisahkan data dalam satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan pemisah tertentu seperti koma atau spasi. Terus di sini ada ungroup dan group, itu untuk membuat grup dan memisahkan grup. Lalu selanjutnya kita langsung ke review. Review di sini ada spelling. Spelling itu ya kayak ejaan. Jadi dia memeriksa kesalahan ejaan dalam lembar kerja yang kita buat. Terus di sini ada thesaurus, itu untuk mencari sinonim untuk kata tertentu, untuk memperkaya pilihan kata. Terus ada komen, new comment itu untuk menambahkan komentar pada sel tertentu untuk memberikan masukan atau catatan. Terus ada show all comment. Show all comment untuk melihat dan mengelola komentar yang telah kita tambahkan. Untuk protect sheet itu untuk mengatur perlindungan pada lembar kerja agar tidak dapat diubah tanpa izin. Untuk protect workbook untuk melindungi seluruh buku kerja, mencegah orang lain untuk mengubah struktur workbook, seperti menambahkan atau menghapus lembar kerja kita. Lalu di sini ada translate. Translate itu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan alat terjemahan yang terintegrasi. Oke, lanjut kita ke view. Untuk view di sini yang pertama kita ada tampilan workbook view, itu tampilan buku kerja. Di sini ada normal. Normal itu untuk tampilan standar untuk lembar kerja kita. Untuk page layout di sini untuk menampilkan lembar kerja seperti yang akan dicetak, termasuk margin dan header atau footer. Terus page break. Page break itu untuk memungkinkan Anda melihat dan mengatur batas halaman untuk pencetakan. Terus ada show. Oh, nah untuk di show sini nih kan kita ada grid lines, garis kiri. Garis kisi menampilkan atau menyembunyikan garis kisi di lembar kerja. Ada headings ini untuk menampilkan atau menyembunyikan judul kolom. Ada formula bar, itu untuk menampilkan menyembunyikan rumus tempat melihat dan mengedit isi sel. Ada komen. Terus ada zoom. Ada zoom juga di sini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Ada window. Window di sini untuk membuka jendela baru untuk buku kerja yang sama. Ada arrange all, itu untuk mengatur tampilan jendela buku kerja yang terbuka sehingga jendela yang terlihat itu bisa dalam satu layar. Terus ada freeze pane di sini untuk mengunci baris atau kolom tertentu sehingga tetap terlihat saat menggulir lembar kerja. Oke, lanjut kita ke. Oh iya, di sini ada split juga. Split untuk membagi tampilan lembar kerja menjadi beberapa bagian untuk melihat bagian yang berbeda dari lembar kerja secara bersamaan. Terus di sini ada yang terakhir ada makro. Makro itu untuk menjalankan makro yang telah direkam sebelumnya yang dapat mengotomatiskan tugas berulang dalam lembar kerja. Oke, segitu banyak toolbar yang ada pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Terima kasih udah nonton YouTube aku. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam.